salah satu pemainnya ini ada asisten yang bisa melihat katanya. Oke. Ketawa ngeliat gue, ketawa kayak ngeliat tapi ngeliatnya ke sini. Ketawa, terus gitu. Gue kenapa sih enggak dia ketawa aja, gue kayak. Terus? Kenapa sih gue bilang gitu. Terus ada satu orang lagi juga ketawa. Bukan dari tim kita padahal di orang itu, tapi kita dekat karena setiap hari bareng gitu kan. Gue ngerasa jangan-jangan mereka ngeliat hal yang sama gitu. Jadi ada 2 orang nih yang bereaksi gitu. Akhirnya gue tanya nggak apa-apa cerita aja gitu. Gue nggak apa-apa kok gitu. Dibilangnya katanya ada kunti yang nempelin gue, gitu. Kayak tertarik sama gue katanya. Derby Romero, tepuk tangan lo dong. Gokil. Thank you udah diundang. Dari kecil udah terkenal. Banyak banget yang iri. Gue mau nanya nih, pertama kali adalah gini. Kan di kantor ini ada Joshua Suherman juga kan? Dia tuh pernah cerita, dia tuh tidak pernah ngerti bagaimana rasanya hidup nggak di panggung. Maksudnya gimana? Jadi tuh kalau misalnya, dia taunya kehidupan di panggung aja gitu. Setelah turun panggung tuh kayak, ini hidupan apa gitu. Dia lebih banyak hidup di panggung gitu, berasanya dia gitu. Okay. Nah lo ngalamin itu juga nggak? Enggak ya? Gue ngerasa kayak mungkin karena dari dulu gue orangnya bodo amatan gitu ya. Jadi gue gini aja gitu. Mau di panggung nggak di panggung, mau di kamera nggak di kamera, gue gini aja bentukannya gitu. Nggak pernah ada perubahan gue rasa. Dan gue mungkin juga ngalamin SMP SMA yang benar gitu. Karena gue nggak boleh syuting SMP SMA. Tadi ngomong nggak gitu? Jadi ceritanya, gue ceritain jadi gue dari kecil itu gara-gara udah kecemplung, terus petualangan Sherina 1, gue tuh benar-benar ketagihan. Itu umur berapa sih, sorry? Kan tahun 2000 tuh ya Sherina ya? Tayangnya 2000, syutingnya tuh waktu gue umur 8 apa 9 gitu. Gue kan setahun tuh, itu masih analog kan waktu itu syutingnya. Jadi mungkin Adit lebih lama dulu. Pas yang tahun 2000 itu berarti gue umur 10 tahun, gue masih SD pokoknya. Nah itu tuh emang gue udah ketagihan syuting lah gitu. Karena di situ tumbuh tuh kecintaan gue sama film, sama acting. Bahkan jadi gara-gara dulu syuting Tuan Sherina 1 itu, lihat Tante Mira Mamridi, gue punya cita-cita gue one day pengen bikin film gitu. Nah SMP SMA orang tua gue gak ngasih syuting. Suruh fokus sekolah. Biar lu punya memori itu gitu. Tapi gue sering minta, jadi dapatlah satu kali gitu. Kayak mungkin syuting yang gak terlalu panjang gitu. Di SMP dapat sekali. Dulu masih ada sinetron weekly, gue sempat ikut. Terus habis itu di SMA gue juga kalau nggak salah cuma sebentar. Terus dapat syuting sebentar juga karena disuruh sekolah. Tapi gue lebih banyak justru di luar kegiatan kayak gue basket sama gue dulu anggar. Kejurnas tuh dulu gue. Emang gak bisa diem aja anaknya. Emang anaknya gak bisa diem dulu. Oke. Terus baru tuh udah mau lulus SMA, gue inget banget gue sempet nyanyi. Lagu gue itu, Gelora Asmara itu, single pertama waktu itu di album. Gue rekaman itu malam sebelum ujian nasional. Oh iya? Karena lulus mau langsung rilis, terus udah gitu gue sekaligus masuk sinetron Kepompong waktu itu. Itu. Gak kebayang gue hidup lo kayak gitu, keren juga ya. Tapi gue bilang makanya gue gak ngerasa kayak gue rasa hidup gue normal-normal aja menurut gue. Menurut lo ya? Menurut gue gitu. Menurut orang kayak capek. Mungkin kali ya, emang gak bisa diem aja emang bocahnya. Tapi lo anak keberapa sih? Anak pertama dari 3. Jadi gue punya adik 2 perempuan. 2 dan 3 se-energik lo gitu? Enggak. Enggak ya, diambil lo semua ya? Kayaknya ya, habis di gue kayaknya. Pertama kali main Sherina kan kalau film? Kalau film ya. Nah, terus genre apa yang lo paling suka dari selain main musical gitu? Nggak ada, semua sama buat lo? Buat gue semua sama, as an actor semua sama. Karena buat gue setiap film, setiap genre tantangannya berbeda-beda. Setiap karakter tuh tantangannya berbeda-beda. Dan makanya gue kayak setiap ada film, gue yang pertama gue lihat adalah selain cerita adalah gue juga lihat karakter gue seperti apa di situ gitu. Yang bikin gue tertarik apa. Ya gitulah maksudnya, jadi lebih bisa milih gitu. Kalau ada beberapa tawaran tuh dari satu cerita, kedua adalah karakter. Tapi kalau genre sih nggak ada. Tapi kalau misalnya as a director, gue suka banget horror sama action. Horror sama action. Makanya baru-baru ini lo baru aja menyelesaikan film horror ini. Betul. Judulnya adalah Kemah Terlarang. Kesurupan Massal. Kesurupan Massal. Serem ya? Serem sih sebenarnya, serem. Sambil kita ngobrol. Ini kan ada. Nah, ini yang bikin deg-degan sebenarnya. Jadi lupa gue jadinya, saking gue ngelihat ada bintang dari kecil nih. Boleh nggak nih sambil kita ngobrol di terapi sama Mas Reza? Boleh banget, boleh banget. Tapi ya jangan kaget ya sama bacaannya. Iya. Jangan lupa aturan kita boleh diedit. Oke. Nanti Mbak sih di section komen gitu. Bang, apa itu yang diedit Bang? Iya gitu.
Tenang aja, buat yang nggak Halo, lihat Mas. aslinya, editannya di di file lain. Anjing. Editannya di handphone orang kantor. Nah, iya. Lo ini aja kaki lo, Kaki lo gimana? julurin Mas, aja. gini Gitu aja? ha. Oke. Oke, gitu. Duh, maaf nih Mas, udah Oke. dari pagi nih. Nah, ini adalah Mas Reza ini disebutnya Mas Reza non medis. Kalau kita manggilnya orang-orang kantor nih. Jadi kalau dia megang lo, hasil pegangannya akan terterawang di tembok itu. Wah, Gitu. Hanya dia yang bisa ngelihat. Katanya. oke. Gitu. Jadi yang sakit tuh bisa medisnya juga, bisa non medisnya juga. Oke, deg-degan loh gue ini sumpah. Ya, gue sih deg-degan pingin tahu nih. ada Ya Mas, ada pasti ngerti lah mana yang dibaca, mana yang enggak lah. Dia ngerti, kita pingin. Kita kan kepo dong. Emang lo boleh syuting di sini karena apa? Karena kita kepo. Bukan pingin sama promo doang. Kan katanya Mas Reza tuh ada dua list ya Mas, merah sama biru ya. Iya. Yang boleh dibaca yang biru aja Iya. gitu ya. Mm-mm. Khusus derby yang merah nggak apa-apa. Gak ada. Jadi ngomong gitu kan? Gak ngomong Nggak gitu Mas. ngomong Jangan gitu. Mas Reza ya. Oke, Tolong. oke. Oh, ini masih panjang nih masa syuting nih. Iya, nggak apa-apa. Oh tapi nggak sakit sih, aman ya. Sehat kayaknya Mas ya? Lagi dipilih nih baca. Oh, Aduh, emang nih temen, emang nih. sehat ya. Pengalamannya doang kayaknya sih ya. Wah, aman. Gua baru kali ini lo podcast deg-degan banget. Aman. Aman ya Mas? Ntar belum. Oh belum. Ntar belum lagi, aduh. Aman, belum. Belum. Nah terus tadi sampai aman ya tuh? Sampai yang pas cewek itu kan? Ada mana cewek itu? Masih Cewek itu lupa loh. gue ceritanya. Gimana sih Uncle? Uncle lagi gue dipanggil. Jadi kita bilang Uncle. Iya benar. Nah terus kan hal kan ditawarin skrip pertama kali itu Iya. langsung oke tuh. Sakit juga tuh. Sakit. Apaan tuh Mas? Nah ketawa dia. Apa lepas aja Mas? Iya. Iya lagi. Merah berarti merah. 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 Merah ya Mas ya? Jangan Mas. Ya. Orangnya tipenya penasaran. Ya. Dia ada ketawa sisanya gitu. Nggak apa ya? Dia kok. Nggak apa-apa. Tapi iya benar, tapi gue orangnya sangat penasaran sama apapun gitu. Jadi makanya gue mungkin nggak bisa diem. Iya benar. Makanya lo antusias banget pas denger dia kan tadi. Iya, gue kan? selalu kayak mau mencoba hal baru gitu. Iya. Beresiko dan tidak beresiko kayak menurut gue kayak kalau emang bisa dicoba why not gitu. Bener. Penasarannya baik-baik aja Pak. Ini ketawanya gitu sih Mas Reza. Iya, ada sisanya. Penasaran semua hal Mas ya? Iya. Oh gitu toh. Yuk Uncle yuk. Gokil lah. Sekolahnya di Kelapa Gading nggak mantap. Pasti penasaran hal-hal yang baik. Ini medisnya dulu apa non medisnya dulu nih? Medisnya aja. Medisnya dulu. Iya. Oke. Nggak ada yang sakit dia kayaknya. Sehat. Lumayan ini. Berasa gitu. Kenapa Mas? Hah? Auranya orange. Orange itu apa? Gampang marah. Oh. Tapi marahnya tuh lebih mencolok. Mencolok tuh berarti gimana? Lebih ekspresi ke mukanya kelihatan. Oh, nggak bisa nutupin. Gue Iya gitu. gue lumayan straightforward. Jadi kalau Oh, mas gue oke. gue bisa nunjukin gitu. Lu apa sih? Maksudnya bokap nyokap asal dari mana? Bokap Batak, nyokap Cina. Oh, oke. Yang Bataknya Batu tuh ya. Yang Cina mah damai-damai aja lah. Ya bisa mungkin Iya, ya mungkin gitu. ya mungkin ya. Iya. Siapa lagi Mas? Rasa ketakutannya ada. Tapi dia berusaha buat memberanikan diri aja. Gitu. Ketakutan sama apa? Ya, selalu gitu. Gitu. Selalu gitu. Maksudnya ketakutan sama? Hal yang sesuatu yang nggak pernah dia lihat gitu. Gitu. Dia mencoba memberanikan diri. Maksudnya mistis nih? Iya. Oh gitu. Ada takutnya juga? Ada takutnya. Tapi kebetulan mungkin yang Mas Reza bilang tuh benar karena memang gue suka gitu. Maksud gue balik lagi ke yang pertama. Gue tuh orangnya penasaran. Oh. Kalau dibilang takut mah takut, tapi gue memberanikan diri aja gitu. Berarti pas syuting kayak Mata Larang ada takutnya juga? Ada lah, tetap pasti ada. Ya. Pasti ada lah. Apalagi gue tahu itu maksudnya ini kan dari cerita 2016 kejadian di Jogja gitu. Jadi gue tahu maksudnya ini something yang ya ada gitu.
Iya. Terus gue kan mendengar juga ceritanya apa segala macam gitu. Ada juga ketakutannya. Lo syuting keberapa ini? Film horor yang keberapa? Horor tuh sebenarnya yang pertama as an actor. Oke. Ya, jadi gini, gue sempat produce film sebelumnya itu sebenarnya bukan horor, lebih kayak As a director apa produser? as producer, tapi gue main ya horror thriller lah. Tapi kalau benar kayak horor Ini mistis kan berarti, ini mistis banget. ini pertama. Takut tuh di sini. Lumayan, bos. Satu lagi coba. Siap. Ini diganti. Tolong ganti Jogi. Biasanya orang kalau diganti-ganti air banyak sesuatunya. Kayak yang terakhir tuh si Indah sama Dela nggak ganti air. Orangnya sulit untuk terbuka karena ada rasa trauma yang belum damai. Apa tuh? Apa tuh traumanya? Sebut aja. Santai dia. Orangnya terbuka dia. Emang lo doang yang penasaran, kita juga. Sorry gue udah dipanggil buat podcast berikutnya. Gak apa-apa, kita ngikutin ya. Podcast mana numpang syuting Sini aja syuting. aman. Oke. Kok traumanya nggak disebut? Kelemahannya di sakit kepala. Iya. Emang suka sakit kepala? Iya. Kelemahannya di kondisi badan. Hah? Paling lemahnya di bagian organ otak dan kepala. Ad- Ada bagian saraf yang mungkin pernah sempat terbentur, Terbentur botol. terbentur lah gitu. Ada kebentur gitu. Ada. Jadi gua tuh nengok nih ya, aku nengok kanan menengok kiri aja lumayan ini kayak dulu main skateboard jatuh kepala duluan sempat. Jadi gua sempet pakai ini. Gila, penyangga leher itu. Penyangga sempat. Jadi gua kayak mungkin di situ kali ya, sama gua ada sinus. Oh, Jadi gua oke. gampang banget migrain apa gitu, kalau udah mampet udah sinus udah kambuh tuh gua gampang banget sampai migrain. Tapi pas mencetit, dia ngomong sama siapa barusan? Pas mencetit syaraf kepala kok dia nggak kesakitan mas? Ini apa Mas bacain dulu nih kelemahan-kelemahannya, baru ditarik penyakit. Oke. Ya. Positifnya nggak usah dibacain lah, kita nggak butuh. Justru yang positif. Oh iya dong. benar. Aduh, apaan tuh? Oh dari kayak motor larang nih datang nih. Aduh. Sakit banget. Ini Lumayan, bagian pala. Oh Itu pala. kepala. Jadi baru diomong. Itu kenapa tuh, Mas? Itu kenapa? Ini bagian sini. Itu gara-gara apa, Mas? Karena ada bagian saraf yang lemah. Ya karena kebentur itu. Pantes agak dablek ya anaknya ya. Nyambung. Ya makanya agak taur. Iya, tapi lu energik banget itu yang mungkin gara-gara jatuh itu kali ya. Mungkin ya. Sakit. Tapi bisa diapain mas? Kira-kira? Jangan sering minum obat-obat yang dosisnya terlampau tinggi. Oke. Oh itu diedit gak sih? Enggak, karena memang gue Iya, benar-benar. gue sakit dikit minum obat. Gua sakit dikit minum obat. banget. Pernah Mendingan jangan sih. minum obat tanpa resep kopian. Pernah? Iya. Sendiri. Oh, sendiri ya, karena pikir Iya. pakai obat ini Iya. untuk supaya sinus gitu. Jangan bahaya men. Karena gue pikir kan dulu kan obat sinus itu kan udah tahu apa aja. Iya, Jadi iya. kadang-kadang gue kayak aduh, ini apaan lagi nih Mas? Apaan lagi Di nih? bagian ulu hati yang ada yang luka. Oh itu saya tahu kenapa. Oh, minumnya cukup lumayan kuat. Sebut lagi. Aduh, sakit banget nih. Lumayan kuat mas ngomongnya yang jujur mas. Minumnya kenapa? Kuat. Wajar. Ya. Nah, pertanyaan saya mas, Ya. kan minumnya kuat. Sebelahnya ada siapa? Itu karena minum tuh. Iya, di sininya banyak yang kayak apa namanya kecoklat-coklatan lengket bagian ulu hatinya, terus di bagian dekat usus-ususnya ada yang nggak beres. Nggak beres. Gitu. Oh, udah jarang minum. Ya, gitu. Gue emang Hitungannya kan jam kan, lo jarang itu kan? Berapa Enggak, jam? menit. Nggak, tapi gue udah jarang, udah jarang. Oh gitu. Jadi gini, gue emang termasuk kuat minum memang iya, tapi memang kalau gue udah lagi kayak sekarang ini kan gue lagi persiapan mau ada film lagi, gue harus ngebentuk badan dan lain, biasanya gue stop dulu karena kan itu mempengaruhi kan. Oh iya. Kapan? Apanya? Terakhirnya?
Aduh. Ternyata. Tadi malam minum sih, tapi segelas. Itu kenapa tuh? Ya kondisi badannya kalau kelihatannya sehat, tapi di bagian dalamnya cukup lumayan banyak bermasalah. Si umur mungkin ya. Enggak, itu medis kan? Medis. Banyak kelengketan di bagian dalam perut. Gitu. Oh iya. Sering pipis. Ya. Bener? Iya. Karena gue minum terus air putih minum. Oh, air putih. Dan gue kopi kuat banget. Gue Oke. sehari itu bisa 7 gelas gitu, 7 gelas kopi. Kopi? Mm. Lu mau kopi nggak sekarang? tuh, Mas. Ngaruh tuh, itu ngaruh tuh. Kopi gitu ngaruh berarti. Ya ngaruh lah. Iya sih, Mas. Tapi memang air putihnya enggak? Apa Minum juga, tapi gue tahu memang gue minum tahu semua. Minum air putih juga jarang. Iya. Suka lupa akhirnya karena gue emang doyan banget ngopi. Makanya Kopi minum hitam. alkohol. Iya, karena warnanya putih. Iya. Iya, bagus itu. Nggak apa-apa, sama aja. Aman lah. Terus apa lagi Mas? Ada apa lagi? Overthinkingnya cukup lumayan kuat. Sorry, tahan dulu ya Iya. itu. Lu sebagai aktor yang udah berpengalaman gitu, overthinking tuh ganggu nggak sih kalau lagi kerja? Kalau lagi konsentrasi lo kayaknya- dalamin peran gitu? Gue malah ngerasa karena nggak tahu ini gue ya. Iya. Gue overthinking di kehidupan gue. Oke. Tapi pada saat gue mau menjalankan sebuah project, memainkan karakter karena gue overthinking, jadi gue mikirin sampai ke detail-detailnya nih. Oh, bagus. Itu bisa gue pakai jadinya gitu. Dan akhirnya tapi setiap lu masuk set, gue udah bukan Derby. Oh, jadi bagus dong sebenarnya overthinking itu sebenarnya. In a way kali ya. Iya. Mungkin gue mencoba untuk menggunakan kelemahan itu jadi sesuatu yang positif. Iya. Karena tapi bener gue emang overthinker. Pun nggak lagi kerja gitu, tidur di rumah lagi keadaan biasa gitu. Iya, karena kadang-kadang kepala gue aja kalau lagi mau tidur, karena kalau lagi yang dipikirin misalnya project atau kerjaan yang gue tahu nih kayaknya bakal ada problem dan apa, itu gue mikir panjang gitu mikirnya. Oh iya. Nggak bisa berhenti mikir ya? Iya. Iya, si Radit juga begitu sih tuh ya. Raditya Dika tuh juga nggak bisa Emang berhenti. overthinker apa memang? Emang pokoknya dia ngomong dia nggak bisa berhenti mikir. Nah. Iya sama sih, sedikit kurang lebih. Iya. Lo tapi udah nikah kan? Udah, gue lebih bisa apa ya? Lebih bisa istirahat mungkin kalau gue udah capek banget atau gue memang lagi udah habis seharian misalnya sama anak sama istri gue tuh gue main sama anak gue seharian mungkin karena gue tenang main sama anak gue ngerasa damai gitu di rumah nggak ngapa-ngapain itu gue pasti bisa. Tapi kalau gue udah pergi keluar ada kerjaan apa itu biasanya gue mikir lumayan panjang. Oh, oke. Apalagi kalau lagi kayak misalnya sekarang gue lagi ada development juga gitu ya buat film dan lain-lain itu gue bisa panjang tuh mikir. Oke. Ini pas lu di sini overthinking apa lo pas Kemah Terlarang? Lumayan di awal-awal sih lumayan. Di sana di set juga Di set udah nggak terlalu. Gue coba bawa fun. Gue kalau di set itu biasanya berisik. maksudnya? Mungkin yang tadi Mas saya bilang benar kayak dicoba diberanin aja gitu. Jadi gue selalu kayak di set itu gue bercanda terus supaya Biar suasananya. takut. Oke. Kalau dibilang takut pasti ada takutnya lah manusiawi banget men gitu lo tahu. Dan gue bukannya tidak percaya gitu. Gue tahu ada yang penting sama-sama respect gitu. Tapi ada momennya juga gue ketakutan ada. Untuk overcome takutnya itu gue biasanya sama anak-anak gue ajak bercanda. Jadi di set itu sebelum take aja kita masih bisa ketawa-tawa. Ada kejadian apa yang lo di luar syuting ya? Yang lo ini apaan nih gitu? Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue tuh sebenarnya gue percaya, gue tahu gitu ada dan memang yang penting gue juga nggak mau secara langsung gitu. Tapi gue tahu. Nah, dan gue biasanya kalau diceritain sama orang gue malah skeptis. Oke. Nah tapi ternyata cerita-cerita yang banyak orang cerita ini akhirnya beberapa gue ngalamin sendiri di sana gitu. Jadi gue lebih percaya dan lebih berhati-hati lah mungkin gitu ya. Jadi pernah ada satu malam gue juga nggak tahu kebenaran karena gue juga nggak bisa ngeliat kan dan gue nggak ngerasain apa-apa. Jadi waktu itu malam itu lagi nongkrong di hotel, yang lain tuh masih syuting. Kebetulan gue udah di hotel, jadi gue lagi ngopi tuh jam 10 jam 11 itu ngopi. Enggak, sama ada temen-temen yang nggak syuting juga. Ada rombongan yang pulang dari lokasi syuting datang. Nah salah satu pemainnya ini ada asisten yang bisa melihat katanya. Oke. Ketawa ngeliat gue, tapi ngeliatnya ke sini. Ketawa, terus gitu. Gue kenapa sih enggak dia ketawa aja? Gue kayak, kenapa sih gue bilang gitu. Terus ada satu orang lagi juga ketawa. Bukan dari tim kita padahal di seorang itu, tapi kita dekat karena setiap hari bareng gitu kan. Gue ngerasa jangan-jangan mereka ngeliat hal yang sama gitu. Jadi ada dua orang nih yang bereaksi gitu. Akhirnya gue tanya nggak apa-apa cerita aja gitu. Gue nggak apa-apa kok gitu. Dibilangnya katanya ada kunti yang nempelin gua kayak
tertarik sama gue katanya. Oke, terus? Apa yang lo rasakan? Gue gak ngerasa apa-apa, tapi gue malah bercanda. Gue bercanda, udahlah berarti emang gue auranya bagus gitu, bercanda lah. Iya. Gue gak mikir apa-apa, gak mau overthinking, biarpun gue aduh anjing jangan-jangan diikutin sampai kamar nih gitu kan, tetap ada gitu ya pasti doang, pasti ada rasa takutnya. Di malam itu, gue jam 2:30 pagi kebangun. Pas gue tuh selama di sana sering banget jam 2:30 pagi kebangun. Tapi selalu 2:30, gue gak tau kenapa. Bukan jam biologis tuh bukan? Bukan, gue biasanya nggak kebangun gitu. Oke. 2:30 pagi kebangun, ada suara kayak gini. Gue nggak tahu ini suara apa. Gue udah hampir 3 minggu di sana. Jadi kalau ada suara mesin, ada suara apapun, suara pompa, kayak apa, mesti gue udah pasti pernah denger. Oke. Karena jam syuting kita kan juga ada yang memang startnya malam, jadi pulangnya jam segitu. Jadi sebenarnya semua jam itu gue udah hafal pastinya. Iya. Nah, ada suara kayak gini kira-kira. Wong gitu kayak suara mesin atau suara, gue juga nggak ngerti suara apa. Terus dari yang kebangun setengah sadar, sampai gue sadar banget karena gue nyari. Nah suara itu ngejauh, bukan hilang. Kalau mesin kan hilang aja gitu mati. Iya. Ini ngejauh suaranya. Nah gue agak, anjing apaan tuh gitu. Tapi karena gue gak mau kepikiran, udah deh gue harus tidur nih gitu. Tapi gue jadi udah gak ngantuk karena jadi sadar kan. Iya. TV gue nyalain, gue pasang apalah gitu, nonton sedikit gitu. Gue nonton. Mulai sadar, anjing gue kayak harus tidur nih besok syuting kan. Yaudah deh, TV tetap gue biarin nyala tapi gue mute. Soundnya gue hilangin. Coba tidur. Nah habis coba tidur, entah gak tau nih gue salah apa bener ya. Jangan-jangan gue mimpi atau apa, gue gak ngerti. Gue agak lagi mau tidur tuh, lagi setengah-setengah sadar mau hilang, mau ketiduran. Gue ngedenger suara rame. Anjir. Ya orang ngobrol apa, kayak ada anak kecil apa. Tapi kan gue TV kan udah gue mute deh gitu. Gue juga karena udah lumayan setengah sadar gitu. Dan gue ngerasa gak mungkin juga suaranya sedekat ini karena gue ngerasanya kayak ada di luar gitu. Sedangkan sebelah kanan gue itu jendela yang gak ada balkon, gak ada apa, dan gue di lantai 2. Oke. Jadi gue kayak udah gue meremin aja gitu. Karena gue juga ya deg-degan juga dong, tapi gue meremin daripada gue buka gordennya. Gitu. Ini kan di Gunung Kidul kan syutingnya kan. Bentar ya. Mas, kan tadi Derby cerita tuh. Masih ada nggak? Masih ngikut nggak? Enggak sih. Enggak. Waktu itu kenapa? Nempel suka sama ini mau minta foto bareng? Memperkenalkan aja mereka ada gitu. Kok tertariknya sama dia? Sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh ada di situ gitu. Kemarin di sana ada kesurupan beneran. Oh, lagi off cam tuh? Iya, bahkan lagi mau take ada kesurupan. Dan itu kesurupannya nggak cuma satu orang, kayaknya mungkin pindah gitu mungkin ya. Gue juga kan nggak terlalu ngerti, tapi kan gue di set, jadi gue hanya melihat satu. Lagi ada di tenda tuh, gue pergi ke tenda, ada salah satu pemain juga bilang, Mas, asli nih Mas, asli gitu. Ah serius? Aku masuk. Kok agak gak enak ya auranya gitu, gue lumayan kayaknya bener nih gitu, gue agak takut juga. Gue keluar aja, jadi keluar. Gue anak-anak nanya tuh, pemain-pemain nanya, kenapa? Nggak apa-apa, udah gue bawa bercanda aja.